Pemberdayaan karyawan dan komunikasi organisasi, inilah materi saya hari ini. Saya Oktiani, salam kenal teman-teman. Pemberdayaan karyawan adalah memberikan kebebasan, keluasan, kemandirian, dan tanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan, serta beradaptasi dalam pembuatan keputusan. Tujuannya untuk meningkatkan potensi dan motivasi karyawan, membantu karyawan merasa bahwa kontribusi mereka mempunyai nilai. Yang ketiga, meningkatkan kontrol dan penanggulangan stres, dan yang terakhir mendorong inisiatif pribadi, meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja. Selanjutnya ada komponen pemberdayaan. Yang pertama, perencanaan sumber daya manusia, yaitu memperkirakan kebutuhan bisnis di masa depan dan memutuskan jumlah dan tipe karyawan yang diperlukan. Yang kedua, ada rencana pemberdayaan, yaitu merencanakan untuk mendapatkan karyawan dari dalam organisasi dan atau program pelatihan. Yang ketiga, strategi retensi, yaitu merencanakan untuk mempertahankan karyawan yang diperlukan. Dan yang keempat, ada strategi fleksibilitas, meningkatkan fleksibilitas dalam penggunaan sumber daya manusia untuk memanfaatkan karyawan dengan baik dan beradaptasi dengan situasi yang berubah secara cepat. Selanjutnya ada cara memperdayakan karyawan. Yang pertama, meningkatkan tujuan, misi, dan nilai utama dengan cara membangun keselarasan, komitmen, dan pemberdayaan dengan membicarakan perubahan yang dibawa oleh pemberdayaan kepada semua karyawan. Yang kedua, budaya orientasi pembelajaran, yaitu mendorong pembelajaran karyawan dan menanggapi kesalahan yang rasional sebagai bagian alami dari proses pembelajaran. Yang ketiga, menambah tanggung jawab dan keterampilan dengan cara meningkatkan tanggung jawab atau keterampilan yang terkait dengan pekerjaan yang penting. Yang keempat, dan memberikan otoritas dan otonomi, yaitu memberikan karyawan kekuatan untuk membuat keputusan atau memberikan otoritas dan otonomi. Dan yang terakhir ada mengembangkan efikasi diri dengan cara meningkatkan kepercayaan karyawan bahwa mereka mampu membawa hasil yang diharapkan. Selanjutnya, manfaat pemberdayaan. Karyawan yang berdaya yaitu mampu memotivasi diri sendiri, lebih komitmen dan produktif, percaya mampu mengerjakan pekerjaan, menunjukkan inisiatif dan ketekunan, punya otonomi dan kemampuan untuk mengerjakan pekerjaan yang bermakna. Organisasi yang karyawannya berdaya yaitu lebih ke fleksibel dan responsif, tingkat kepercayaan, produksi, kualitas, pelayanan, dan efisiensi naik, hasil organisasinya positif, sukses di dalam sistem ekonomi baru yang berbasis pengetahuan. Selanjutnya ada komunikasi organisasi, itu etimologi. Etimologi terjemahan dari komikir dalam bahasa Latin, yaitu bersama-sama. Proses transmisi informasi, melibatkan penyampaian informasi, gagasan, emosi, dan lain-lain, menggunakan simbol-simbol seperti kata-kata, gambar, grafis, angka, dan lain-lain. Dan yang terakhir ada teori komunikasi. Perspektif utama, fokus pada interaksi antara orang-orang atau kelompok-kelompok untuk mempengaruhi sikap dan perilaku. Jenis komunikasi terdiri dari dua, formal dan informal. Secara formal tergantung pada struktur organisasi, ke bawah, ke atas, atau horizontal. Secara informal tidak tergantung pada struktur organisasi atau lebih ke sejawat dan gosip. Dalam konteks organisasi, komunikasi sangat penting untuk mencapai tujuan bersama dan memfasilitasi kerjasama antar anggota. Cukup sekian dan terima kasih.